beberapa lagu ini sebenarnya. Saya melakukannya dari kemarin. Saya tiba-tiba teringat dan saya cari lagu-lagu itu. Ada sesuatu di hati saya. Yang bilang begini. Kalau orang yang menyatakan cinta membuat lagu cinta untuk Yesus, bisa kemudian menolak Yesus walau tidak diakui. Iya, tidak diakui. Mungkin dia cuma mau tunjuk jagos tuh waktu itu, ini tahu leh. Ya. Tapi saya maksudnya kasihan tuh. Tuhan, semoga maksudnya orang jangan salah mengerti dengan keadaan itu. Oh. Saya menyanyikan dan saya, Tuhan tolong hambamu. Masalahnya saudara, yang ada di pikiran saya dapat ingat Pak Petrus. Tadi saja waktu kita ulang, ini kuat sekali di hati. Petrus tuh mati-matian loh, bilang, Yesus, toh, jangan bilang aku mau menyangkalmu. Tidak mungkin aku melakukannya. Aku mau mati untukmu. Ya saudara. Ini Petrus langsung bilang di depan Yesus masalahnya. Dan seharusnya kalau saudara ikuti cerita. Ikuti kronologis cerita bagaimana Petrus ya, bersikap dengan Yesus. Coba yang paling cepat bereaksi sebenarnya Petrus. Setiap peristiwa saya lihat. Ya, hampir setiap peristiwa ya, ada juga ternyata peristiwa yang lain Filipus lebih dulu. Oh. Tapi saudara untuk beberapa peristiwa yang Alkitab tulis ya, Petrus cepat bereaksi ya. Khususnya kalau ada yang hendak sepertinya mencelakakan Yesus begitu. Ya. Petrus kan seperti yang kita bahas selalu di sini ya. Wah, entah itu pembahasan sudah ratusan kali mungkin. Ya. Kadang-kala saya tidak bermaksud membahasnya, tapi kemudian pembahasan itu lari sampai ke sana, begitu. Tuh, lihat, ini kan Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Ini loh Petrus. Jangan saudara cuma tahu Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Saudara mesti tahu tindakan kepahlawanannya. Oh. Sikap-sikap wah saudara sih tidak tahu. Waktu saudara berada apalagi pada kelompok kecil. Ya. Waktu ada orang yang menyatakan perhatian khusus kepada saudara. Aduh, saya tidak percaya kalau saudara tidak merasa lebih kepada orang itu. Saudara pasti langsung bayangkan dia selalu membela aku. Untuk segala situasi dia selalu tampil lebih dulu. Oh, jangkor ya Pak dia. Nah, misalnya begitu saudara. Ya. Saudara kan langsung setiap kali dia yang lebih dulu. Kalau ada orang toh, saya lihat petugas pas pampres itu ya. Dalam beberapa peristiwa ya. Sekarang kan begitu saudara. Malah yang viral ini pas pampres. Saya bingung juga ini kok. Ini dunia masa kini kok makin hari makin aneh saudara. Tuh. Mak jatuh cinta aduh. Sampai geli lihatnya. Ini kan yang aneh pokoknya. Tuh. Entah ada apa saudara, ini dunia masa kini tuh ya. Ini sepertinya memicu sesuatu yang dulu dianggap tabu, kini justru itu itu modern. Oh, semua orang sekarang model begitu kok. Tuh, ini pendeta ini aneh. Ini kan, saya lihat ini pas pampres, saya dalam hati begini,
Bayangkan, mereka berusaha, ya. Kalau boleh bukan cuma jangan sampai kena senjata begitu, ya. Mereka akan berusaha kalau boleh sedapat mungkin jangan sampai ada yang bisa menyentuh orang yang mereka lindungi. Mereka rela mati lebih dulu. Itu pas pampres. Jangan dulu bilang gaji mereka, saudara. Itu kesiapan mereka loh. Ya, harusnya kan mereka bisa berpikir yang lain dong. Loh. Akibat-akibat buruk bisa saja terjadi. Ya kan? Apa saja bisa terjadi kok. Ya. Bayangkan John Lennon justru dibunuh, ditembak oleh penggemarnya. Nah, siapa coba yang bisa menyangka keadaan itu bisa terjadi? Nah, ada tuh. Kalau itu musuhnya beda. Ini dia dibunuh justru oleh orang yang sangat fans berat justru. Malah menembak dia. Nah, bayangkan itu tahun berapa John Lennon itu meninggal. Tertembak. Ya. Nah, ini kan bayangkan ini pas pampres. Mereka rela bersedia mati untuk orang yang mereka lindungi. Berapapun gaji mereka harusnya tidak sebanding dengan nafas mereka. Tidak sebanding dengan nyawa yang dipertaruhkan. Tidak mudah. Ya, saya tiba-tiba ingat Pak Jokowi pernah, kalau tidak salah ada pas pampres atau siapa begitu menteri yang bilang, wah Pak jangan ke sana. Di sana bahaya. Lalu dia bilang apa? Lalu kalian untuk apa? Jadi pokoknya dia tetap mau pergi. Gitu? Kalian kan dibayar untuk itu. Ya kan? Saya akan ke sana. Nah kan orang-orang itu maksudnya mereka bermaksud untuk melindungi. Jadi maksudnya presiden jangan sampai masuk dalam keadaan-keadaan yang parah begitu kan, yang apa sih, yang darurat begitu, ya mereka kan berjuang. Bayangkan saudara, presiden Amerika saya baca, saya tidak ikuti sekarang sih, dulu saya ingat saya pernah baca Obama itu selama dia jadi presiden ada satu kali dia mengendarai mobil kepresidenan. Untuk 5 menit saja. Selama dia jadi presiden. Kan 2 periode dia. Cuma 5 menit. Kenapa? Untuk mengendarai mobil dilarang. Saking mereka mau menjaga keamanannya. Itu presiden itu sampai seperti itu saudara. Tingkat penjagaan mereka. Ya, sampai saya baca Obama bilang, waduh saya sudah lama ini ingin sekali maksudnya nyetir sendiri karena saya selalu dilarang tidak boleh. Itu bayangkan, jadi bukan karena dia tidak bisa bawa kendaraan, tapi justru karena dia dilindungi. Ya. Emangnya berapa gaji mereka? Ya. Iya kalau tidak mati, tapi kalau mati, bukankah itu sangat mengancam? Ya. Apalagi kalau presiden itu banyak yang tidak suka. Taruhlah misalnya yang tidak suka 200 orang. Yang tidak suka taruhlah 20 orang. Bagaimana kalau yang tidak suka itu 2 orang? Sedikit ya. Cuma 2 orang. Tapi 2 orang itu pura-pura dekat. Nah kan kita kan tidak tahu. Bayangkan, oh ya semua orang suka. Tapi ini ada 2 orang musuhnya. Musuh dalam selimut. Baru namanya saja musuh dalam selimut saudara. Tuh. Bisa satu selimut dengan saudara. Kenapa? Berarti itu orang dekat. Dan itu justru yang paling berbahaya. Ya. Justru yang paling berbahaya adalah musuh yang tidak menyatakan diri sebagai musuh. Nah ini orang paling bahaya justru. Ya. Dia tidak terlalu berbahaya waktu dia bilang kita musuhan. Nah kan kita sudah tahu, kita jaga jarak. Kenapa? Oh dia musuh.
Tapi kalau selama ini dia yang mendukung, dekat dan semuanya, kan begitu sulit. Dan sekali lagi saudara, Petrus untuk banyak peristiwa, Petrus selalu tampil di depan. Dia membela Yesus. Guru, ya, tidak boleh, kau tidak boleh menderita seperti itu. Tidak boleh, kami mau mati untukmu. Nah ini kan. Dan kemudian, saudara bayangkan ya, di Taman Getsemani, itu kan kebersamaan terakhir Yesus dan murid-muridnya. Yudas keluar dari kelompok itu dan pergi mengatur rencana penyergapan dengan para laskar. Iya. Tapi 11 murid Yesus ada dengan Yesus di Taman Getsemani. Sampai di Taman Getsemani, Yesus tinggalkan yang 8. Lalu yang 3 orang dia bawa, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Lebih jauh lagi. Yang 8 ditinggal, sini aja kamu ya. Yang 3 orang ikut dengan Yesus. Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ini coba sekarang saudara renungkan ini. Seandainya Yesus tidak rasa bahwa Petrus ini mengasihi dia. Mengapa Petrus dibedakan dari 8 orang, dari 9 orang yang lain ya. Sebelum Yudas terpisah kan. Kenapa Petrus bisa dibedakan dari yang lain? Bukankah Yesus sudah bisa melihat apa yang akan terjadi? Coba saudara lihat ya. Jadi jangan bilang, siapa dorang-dorang. Jangan begitu saudara. Jangan begitu, ternyata di tiap kelompok. Jangankan kelompok di sini. Kelompoknya Yesus. Yesus yang langsung pemimpinnya. Apa Yesus tidak mengasihi yang lain seperti dia mengasihi 3 orang ini? Saya tidak percaya. Ya. Pasti Yesus sangat mengasihi mereka semua. Ya. Tapi Yesus tahu kenapa 3 orang ini dibedakan dari yang 9 lainnya. Gitu toh. Dan saudara-saudara bisa lihat sikap-sikap Petrus. Yakobus dan Yohanes sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu banyak catatan tentang mereka. Tentang kata-kata mereka. Ya, sekalipun saya ingat Yakobus dan Yohanes pernah disebut anak-anak guru. Disebut Boanerges. Ya. Karena ternyata mereka itu keras. Cuma memang heran juga saudara. Catatan untuk mereka, kata-kata mereka itu jarang sebenarnya. Jarang. Yohanes ya, dia mendapatkan catatan khusus karena dia menulis tentang Yesus. Ya, itu sebabnya dia tulis. Kalau dia itu siapa? Ya, aku yang menulis ini sering bersandar di dada Yesus. Gitu ya. Tapi sikap-sikap apa sih? Patriotik. Ini Petrus sebenarnya kalau saudara lihat. Ya. Nah, waktu mereka ada di Taman Getsemani, 8 ditinggal, 3 orang jalan bersama Yesus lebih dalam lagi. Toh. Sekalipun waktu Yesus berdoa, kalau saudara perhatikan Yesus tuh hampir tidak berdoa bersama-sama dengan murid-murid. Coba ini catatan Alkitab loh. Yesus tidur dengan murid-muridnya. Tapi kalau dia berdoa seorang diri. Murid-muridnya ditinggal tidur. Yesus pergi bangun sendiri dan berdoa sendiri. Ini ada apa? Kok Yesus bisa seperti itu? Ya, saya juga tidak tahu ini kok bisa bicara seperti ini. Ada saat-saat tertentu saudara, bahkan itu lebih banyak. Saya lebih suka berdoa sendiri dibanding saudara orang lain. Itu dari dulu saudara. Dari dulu. Dari almarhum masih hidup
Di sini tempat berdoanya, saya tempat berdoanya di kamar. Udah tahu. Begitu jarangnya kami berdoa bareng. Bukan karena tidak mau. Saya juga tidak mengerti. Ya. Tapi ternyata memang waktu kita berhubungan dengan Tuhan, itu pribadi, doa pribadi itu beda sekali loh saudara dengan doa secara bersama. Yesus 8 ditinggal, dia masuk lebih dalam lagi. 3 orang dia bicara sebentar dengan mereka, lalu dia masuk sendirian. 3 orang ditinggal. Tapi sekali lagi kalau saudara lihat siapa Petrus, selalu dia tampil lebih dulu. Selalu dia tampil pertama, itu Petrus. Sebenarnya kalau cuma mau lihat sikapnya, saya pikir saudara kita semua sepakat. Petrus tampaknya yang paling mencintai Yesus. Saudara pikir apa saya tidak gentar? Bayangkan sampai dia mesti menarik Yesus ke samping. Dan kemudian menegur Yesus. Ya. Selain dia merasa dia dekat dengan Yesus, dia merasa dia lebih tua. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Petrus langsung menunjukkan dia khawatir. Tidak boleh engkau mati. Tidak boleh engkau menderita seperti itu. Tidak boleh Tuhan. Oh nanti lihat kita maju lebih dulu. Aku mau mati untukmu. Dan Petrus membuktikannya loh. Jangan salah saudara. Kalau saudara baca kisah di Taman Getsemani. Petrus itu membuktikannya. Satu-satunya yang menggunakan pedang. Dan menetapkan di telinga salah seorang prajurit waktu itu, Malkus. Itu Petrus. Satu-satunya. Sekalipun Yesus kemudian bilang, sarungkan pedangmu Petrus. Orang yang bermain pedang, nanti satu waktu pasti kau akan mati binasa oleh pedang. Ya. Ada hal-hal tertentu yang menurut saya ini muncul tiba-tiba. Kita sulit untuk menjelaskan kenapa demikian. Karena kalau saudara lihat, ini peristiwa sebelumnya Tuhan yang suruh siapkan pedang. Itu Yesus yang suruh. Memang kalau cuma melihat jalannya peristiwa, berarti Yesus sedang menunjukkan, aku bukan cuma maha kuasa, aku mengasihimu. Serdadu-serdadu, laskar-laskar, prajurit-prajurit, engkau mau menangkap aku toh? Mau membunuh aku mencintaimu. Toh? Lihat, muridku memotong telingamu dan dengan kuasaku aku menempelkan kembali, menyembuhkan telingamu seketika. Ya kan? Yesus kan sedang membuktikan, ini loh tuh orang nguni mutangka toh. Jangankan nguni pe nyawa, sampai nguni pe talinga. Ya kan Yesus. Harusnya kan, loh Petrus so ada pedang tek mangana tikang je pada orang. Buktikan kalau kau mencintaiku. Kalau menurut saudara, mereka waktu itu kan bawa senjata. Itu serdadu-serdadu. Berarti Petrus jago. Dia bukan cuma sembarang, dia bukan cuma nelayan yang jago tangkap ikan. Buktinya serdadu yang bersenjata dengan sigap. Petrus tak putus telinga. Ya, berarti jago Petrus. Jangan main-main.
Yesus langsung bilang apa? Sarungkan pedangmu, Petrus. Oh, dia sedang memberitahu kepada Petrus, kepada murid-murid. Tapi sekaligus ini deklarasi, pemberitahuan, pernyataan penting untuk para serdadu yang berpikir bahwa Yesus cuma sendiri. Torang tangka. Tong kira dia udah berotot, udah mengerikan begitu. Ternyata cuma kutek begitu. Yesus sedang tunjukkan kepada mereka tuh. Pertama, dia cuma bilang apa? Siapa yang kamu cari? Yesus orang Nazaret. Akulah dia. Mereka mundur dan jatuh. Satu. Yesus bilang kembali, akulah dia. Mereka mundur dan jatuh. Kalau sesolari. Kayak apa? Oh Tuhan, dia cuma bilang akulah dia, tuh orang bisa jatuh. Kira-kira itu kalau apa? Kalau gempa bumi berapa skala Richter kira-kira? Mereka langsung jatuh masalahnya. Yesus tidak jatuh. Yang jatuh orang yang mau menangkap dia. Lalu Petrus memotong telinga Malkus. Lalu apa? Lalu Yesus menempelkan kembali telinganya. Ini semua ada arti rohani kalau mau diartikan. Tapi saya tidak bermaksud bicara ke sana. Yesus sedang membuktikan kemahakuasaannya. Ya, dan kalau kita sorot Petrus sedang membuktikan kata-katanya. Dia sedang membuktikan kalau dia itu tadi waktu saya bilang, guru, aku mau dipenjara bahkan aku mau mati untukmu. Ya. Dia sedang membuktikan dia tidak main-main. Dia sungguhan. Bayangkan, yang lain lari. Oh kalau saudara baca, maka murid-muridnya lari. Petrus, ya itu gerakan pertama toh. Dia memotong telinga Malkus. Lalu kemudian dia mengikuti iring-iringan itu dari jauh. Tapi Petrus tetap berjalan dengan mereka. Murid-murid yang lain tidak ada catatannya. Ya, selain Yohanes. Jadi yang ada di dekat salib Yesus cuma ada mereka. Maksudnya dekat di sini saja sudah disebut jauh. Mereka melihat dari jauh, tapi itu Petrus. Mereka masih melihat Yesus dari jauh. Yang lain lari. Menurut saya ya, kalau kita mau berteori ini ya. Seandainya semua murid ada di situ pasti mereka semua menyangkal. Begitu aja lari. Petrus kan ada di dekat situ dan dia yang ditanya, dia menyangkal. Ya. Pertanyaan yang sama tidak ditanyakan kepada yang lain. Kenapa? Karena mereka tidak ada di situ. Petrus yang ada di situ tuh. Nah, jadi sebenarnya saudara, kalau cuma mau bilang Petrus cinta, sebenarnya Petrus cinta. Dan dia membuktikan kata-katanya. Ini bukan cuma gombal. Dia membuktikan, aku sungguh-sungguh waktu bilang, aku mencintaimu Yesus. Hati-hati saudara. Waktu saya kembali menyanyikan lagu, saya tidak bisa tahan. Ini sejak kemarin nih, selalu untukmu Tuhan. Ya. Saya langsung ingat ada lagu, ya mau bilang lagu Mars. Soalnya angkatan ke angkatan, waktu itu kami sampai angkatan 38. Di BJ waktu itu masih menyanyikan lagu itu. Ku mau
melayani Yesus. Ya. Kalau tidak salah yang tulis lagu itu sekitar angkatan 30 ya, atau lebih muda dari itu. Kami kan sudah angkatan 36, 38 ya. Kalau tidak salah itu penulisnya angkatan 30 dan di angkatan kami sudah diceritakan, sudah ada kisahnya. Orang-orang bilang tahu enggak, yang tulis lagu ini sudah tinggalkan pelayanan. Dia yang tulis itu lagu. Jalan yang sempit harus ku tempuh, ku mau melayani Tuhan. Berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu. Nyatakanlah Tuhan akan janji-Mu. Nyatakanlah Tuhan rahasia firman-Mu. Ku mau melayani Tuhan. Biar gunung kan ku daki. Kongke padang dia selesai tinggal pelayanan. Dia cuma tahu tulis lagu. Hati-hati saudara. Lagu yang kita tulis, lagu yang kita nyanyikan, statements yang kita buat, janji-janji yang kita ucapkan akan diuji. Orang yang memang tidak pernah membuat statement, dia mau diuji, apanya yang mau diuji? Dia tidak pernah menyatakan cinta kepada Tuhan kok. Tidak ada pernyataan sungguh-sungguh. Jadi kalau dia tidak diuji, bukan karena oh dia pasti paling bagus, itu dia yang tidak menyangkal, dia yang tidak diuji. Oh salah. Dia tidak buat pernyataan yang sungguh, makanya dia tidak usah diuji. Tuhan suka sekali loh dengan orang yang bernasar. Hati-hati loh saudara. Yang saudara tahu cuma lebih baik jangan bernasar daripada kau ingkari, tidak tepati nasarmu. Lalu orang tidak usah bernasar makanya. Bernasarlah kamu mau dukung si Anu. Oh orang so janji no. Kong nyandak janji. Makanya saudara saya kalau tanya orang, nanti ibadah. Nyandak janji. Oh bagus berjanji. Sehingga kau merasa ada yang harus kau tepati, kenapa so janji? Orang selalu pakai ayat itu. Lebih baik jangan bernasar daripada kau bernasar. Nasar itu janji. Dengar baik-baik. Ya, nasar itu janji. Alkitab kita lengkap. Perjanjian, mesti tulis perjanjian. Supaya orang saudara taruh kira. Perjanjian lama, perjanjian baru. Ini Tuhan kasih janji. Dia suka ada hubungan dengan orang. Negara dengan negara mau kerjasama harus ada perjanjian, ya, dan tanda tangan. Tanda tangan kontrak, tanda tangan perjanjian. Orang menikah janji dulu baru pernikahan sah. Janji dulu baru didoakan janjinya. Oh pernikahan sudah terlalu jauh, oke. Pacaran. Saudara bisa sebut, kita batu nak deng dia. Bagaimana dia cerita kong sampai kau pacaran dengan dia? Ya ada janji dong. Oh iya kita suka panganan. Oh iya kita le suka panganan. Kan begitu. Bukan kita perempuan laki-laki. Oh iya menjatuhkan dua baku bawah. Itu bukan pacaran itu. Tuh, itu GR DP nama. Baper. Jangankan menikah, yang pacaran ada DP janji. Orang deng Tuhan
saudara tidak mau berjanji. Hah? Tapi kalau menyanyi, kalau berdoa tuntut Pak Tuhan. Tuntut janji. Tuhan, bukankah engkau berjanji? Bukan, engkau tempo apa ada berjanji? Hah? Tempo apa? Siapa nyanda ibadah? Iya, kok kita nyanda janji? Enak aja, lalu kau bilang kau milik Yesus. Milik Yesus dari mana? Tidak ada perjanjian. Tuh, lihat ini, ayat ini. Ini orang pakai. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Tapi kalau kau menyebut dirimu ada hubungan dengan Tuhan, loh, kau membatalkan hubungan kalau kau tidak mau berjanji. Cuma tuntut-tuntut Tuhan berjanji. Kok angkot tempo apa berjanji? Untuk hal yang lain orang suka sekali bikin janji. Itu, janji kerjalah. Itu, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu, bikin perjanjian. Nyanda kaweng selama bekerja di sini. Ya kan, coba pramugari. Oh, itu ada kontrak kerja. Tidak boleh menikah sebelum selesai kontrak. Nah gitu. Ya. Kalau berani dia langgar, berhenti. Batal kontraknya. Itu cuma janji kerja. Kong janji dengan Tuhan saudara kok sembarangan. So itu tuh karena berpikir, nyandak janji kok. Nyandak janji. Yang saudara lihat tuh. Dengan mudah saudara menjadi tidak taat. Karena saudara berpikir nyandak janji. Nah sebenarnya waktu kau melakukannya terus. Kau sedang membatalkan hubunganmu dengan Tuhan. Hati-hati kalau tiba saatnya Tuhan bilang aku tidak pernah mengenalmu. Tuh, karena kau membatalkan perjanjian. Coba tadi ayat, mana tuh ayatnya? Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar. Sekarang kita baca, mana itu ayat? Bernasarlah. Coba cari, Mazmur itu. Tulis bernasarlah. Udah? Mazmur 76 ayat 11. Tadi saudara sudah lihat tadi. Lebih baik kau tidak bernasar daripada tidak tepati nasarmu. Sekarang saudara lihat ini perintah Tuhan. Dia suruh apa? Bernasarlah. Jadi berarti ayat yang tadi maksudnya seharusnya kita ini bernasar. Tapi kalau saudara bernasar, ya, ini konsekuensi dari orang yang bernasar. Apa? Lebih baik kau tidak pernah bernasar daripada tidak bayar nasarmu. Oh lebih baik tidak usah bernasar. Nah bukan begitu. Baca, kalau nasar itu artinya janji. Kita diperintahkan harus buat perjanjian dengan Tuhan. Jangan sembarangan tiap pagi siang malam saudara menuntut Tuhan memenuhi janji. Memangnya Tuhan pernah ingkar janji? Kita yang satu tidak mau berjanji. Kenapa? Karena kita tidak mau membayar janji. Saudara memuji Dia Allah yang setia. Lalu saudara tahu sekali kalau saudara tidak mau setia. Kalau semua suruh berjanji setia dia langsung muka bengkok. Tuhan kok paling tahu deh. Daripada berjanji mana yang tidak pernah baking. Ini nyanduk sama masuk gereja kalau begitu. Tahu siapkan dirimu ke neraka. Kau tidak punya hubungan. Kau menyebut dia Bapa. Harusnya kau tahu kau anak tuh. Bapa dan anak. Loh ini terikat janji. Apalagi kita ini anak adopsi. Tuh, saudara masih ingat kan Roma pasal 11? Hari Minggu barusan.
Kita terikat karena janji. Mengapa Tuhan akhirnya akan memperlakukan orang yang berjanji itu lebih spesial daripada yang tidak mau berjanji? Ternyata saudara tahu hubungan-hubungan khusus, hubungan kerja atau hubungan apa yang lain, ya, hubungan dagang, hubungan apa, itu ada janjinya. Itu tanda keseriusan. Ya, jadi nazar, janji ini sebenarnya menunjukkan serius. Seberapa serius hubunganmu dengan Tuhan? Seberapa serius Tuhan di dalam hidupmu? Berapa? Kau akan membuktikannya dengan membina hubungannya pakai janji. Sekalipun memang ancamannya, konsekuensinya tidak mudah. Saya membaca ini. Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Ini apa judulnya ini, Dek? Mazmur 76. Ya, jadi pokoknya itu saudara ya. Kalau nanti saudara periksa, saya sebenarnya tidak benar-benar tidak menyiapkan ini tentang bernazar, saudara. Ya. Sekalipun saudara tahu kami sendiri ini, ya, saya jadi hamba Tuhan ini, hamba Tuhan diikat oleh nazar. Dan sekali lagi, saya justru mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak semua orang mengalaminya. Kenapa? Justru karena saya bernazar kepadanya. Jadi akhirnya ya orang lain cuma begini. Oh ya. Mereka kan bingung dengan cerita ini. Kenapa? Kamu tidak pernah mau melangkah lebih. Tuh? Waktu pacaran, di situ ada banyak perempuan. Tapi karena saudara pacaran dengan satu perempuan, saudara akan dekat dengan dia. Saudara harus rela kehilangan kedekatan dengan yang lain. Begitu tuh. Itu baru pacaran. Tuh. Waktu masuk ke dalam pernikahan apalagi? Rela kehilangan segalanya. Bahkan Alkitab mencatatnya apa? Laki-laki itu harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan orang tuanya. Begitu tuh. Ini perjanjian, saudara. Nah, Tuhan selalu menggambarkan dirinya, Dia mempelai pria, kita mempelai wanita. Paulus bilang kita sedang dipertunangkan, kita tunangan dengan Dia. Lalu saudara lebih banyak bercakap dengan siapa? Lebih banyak mendengarkan perkataan siapa? Perkataan sang kekasih atau perkataan orang-orang yang seharusnya putus hubungan denganmu? Coba. Kita bilang kita lahir baru, tapi ternyata kita jauh lebih suka pernyataan dunia, pernyataan setan. Bayangkan Petrus waktu dia menyatakan pemikirannya, pikiran baiknya, ini kan dunia akan menyebut, loh, pernyataan Petrus itu pikiran baik. Itu bukan picik loh. Dia sedang membela gurunya. Sedang menunjukkan bahwa aku loh, aku ksatria. Semua orang boleh meninggalkanmu kecuali aku, Tuhan. Tuhan bilang, Petrus, malam ini kau akan menyangkal aku 3 kali. Saya bilang ke saudara, mungkin ceritanya jadi berbeda. Kalau Petrus bilang, oh Tuhan, Engkau maha tahu. Ya,
Engkau sudah melihat itu Tuhan, tolong aku tidak mau menyangkalimu. Kan begitu, tolong aku Tuhan. Bagaimana caranya supaya aku tidak menyangkal. Tapi kan dia sok. Nggak mungkin, nggak mungkin. Yang lain boleh, mari kita nyandak. Biar kita mati. Nah kan, Petrus kan begitu, lihat. Sekalipun aku harus mati, lihat. Itu Petrus. Jadi tadi waktu saya menyanyi. Apa tadi? Tak pernah berujung desak bisikanku. Yesus, aku cinta padamu, oh Tuhan. Kok hancur tuh hati Tuhan. Jangan kasih biar kita cuma tahu menyanyi. Tolong aku Tuhan. Siapa yang tulis nih lagu? Hah? Kok dia bilang apa sekarang tentang Yesus? Oh Tuhan, tolong aku. Biarlah. Dulu aku bilang Yesus aku cinta padamu. Sekarang aku bilang Yesus aku cinta padamu. Biarlah sampai aku mati. Yesus, kau segalanya. Tak pernah bisa digantikan oleh yang lain. Itu ya saudara. Amos 3. Amos 3 ayat 3. Betul? Ya. Coba kita baca dulu ini. 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saudara mau berjalan dengan Tuhan? Tuh, jangan cuma tuntut Tuhan itu sedangkan dia nyak cumu tuh janji, saudara so tahu Yesus sangat setia. Kong torang justru Tuhan kasih ingat. Kita ini so ribuan janji. Kong angko sedang satu kali mau berjanji nih mau. Dia berjanji dengan orang lain. Oh iya, nanti datang. Iya, aduh pasti janji. Pasti pokoknya besok tak datang. Kan datinya ndak usah ibadah. Mar pokoknya tahun 2 so janji. Ya kalau tanya, aduh so rasa bagaimana ya. Soalnya so janji. Oke bang, kok ndak janji pak Tuhan. Toh, jadi waktu orang mau panggil, bilang pada orang. Sorry, kita suka lembaku dapat ngoni mar. So janji kita pak Tuhan. Kan begitu. Masalahnya orang yang selalu merasa itu aneh. Bayangkan orang ini hamba Tuhan, murid Yesus, kekasih Yesus. Tapi aneh waktu bilang, orang so ada janji dengan Tuhan. Saudara, cocek baik-baik engkau berpikiran. Masih bajalang sehat atau bagaimana? Harusnya kalau orang ini masih sehat, berpikirkan. Jangan bilang ada hubungan dengan Tuhan. Dia berjanji, ribuan janji dan dia selalu tepati. Dan orang cuma menyanyi leh. Ya ampun. Saudara pasti akan memiliki pengalaman yang berbeda. Sekali lagi. Waktu saudara berjanji. Ya. Semua orang takut mau begini dan begitulah. Nanti jadi ini, nanti jadi itu. Toh. Saya sudah buktikan kepada saudara. Sayalah hamba Tuhan yang berjanji. Yang benar. Yang orang bilang itu konyol. Masa berjanji pak Tuhan kok konyol. Kong berjanji pak angko dan yang konyol.
Hah? Coba ini kalau nyanda aneh. Oh, orang kok nyanda jabah janji, marah orang selalu tepati. Aduh, coba saudara-saudara ya. Lain kali orang begitu. Terhadap yang lain, oh dia adalah orang yang ksatria pokoknya. Tuh. Terbukti dia semar kalau patuhan, ya janji kok. Oh Pak Ye, bye-bye. Nyandak janji. No. Waktu Tuhan datang kali yang kedua, dia cuma itu kan janji. Coba dengar dulu ya. Yesus mau datang kali yang kedua, itu janji. Dia mau datang pas apa? Pak orang yang gak ada janji. Bagaimana le? Dia cuma mau datang pak orang yang ya ada baku janji tuh orang. Kita pasti datang. Dia cuma mau datang pas apa? Pak yang berjanji. Angko ini mau berjanji? Ya jangan harap Tuhan mau datang for angko. Dia pasti datang tapi dia tidak pasti. Pasti dia tidak akan datang kepada orang yang tidak mau berjanji dengannya. Dia adalah Allah yang berjanji dan setia menepati janjinya. Hati-hati saudara. Sekali lagi jangankan yang lain. Janji kedatangannya. Kedatangannya itu janji. Jadi sebenarnya itu orang langsung takore. Hah? Itu janji Kang Ses. Duh puji Tuhan. Kita kan berjanji Pak Tuhan. Berarti kedatangannya nanti untukku. Saudara kan aman tuh. Nyandak mau mati. Nyandak kata berjanji. Cuma yang berjanji yang mati. Hah? Aku hidup selama-lamanya dengan setan. Sedang setan binasa. Kong tuh orang ni mau berjanji pada Tuhan. Kong yang tidak mau binasa. Bagaimana sih? Cuma ada dua kekuatan. Kalau kau tidak mau berjanji dengan Tuhan. Artinya kau sedang melakukan hal yang sebaliknya. Kau tidak mau berjanji dengan Tuhan. Artinya sebenarnya kau belum putus janji dengan dunia ini. Satu. Kau belum putus janji dengan setan. Kau belum putus janji dengan dagingmu. Lalu kau bermimpi kau akan ke sorga. Boleh cuma mimpi. Jadi itu kenapa orang-orang tertentu sampai nyatako biar melawang Pak Tuhan. Tidak takut sama sekali waktu dia tidak taat. Janji bahwa dia hadir. Itu kan janji. Matius 18 ayat 20. Itu janji. Ini janji. Ini Yesus berjanji. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu janji. Janji pas apa? Janji pada orang-orang yang mau berjanji. Janji kepada orang-orang yang mau terikat janji dengannya. Saya ulang. Saudara perhatikan, janji ini mengikat. Saudara ada ikatan. Kalau ada janji, ada ikatan. Mau hubungan apapun itu, kalau berjanji, aku ada ikatan. Mana? Kita terikat, Korintus itu tuh, terikat dengannya. Kita jadi satu roh dengannya. Mana itu? Mana? Coba 3. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Nggak usah satu roh dengan ses. Tapi kalau saudara satu roh dengan Tuhan, lalu saya satu roh dengan Tuhan, berarti orang satu roh. Oke.
ulang. Saudara tidak perlu jadi satu roh dengan kita. Tapi sekali lagi, jadi satu roh dengan Tuhan itu harus. Saudara mau ke surga, satu roh dengan Tuhan harus. Kalau enggak, saudara di luar sana, di luar pagar. Nah, kalau orang sama-sama mau jadi satu roh dengan Tuhan berarti orang satu roh. Paulus bilang hendaklah pada Efesus itu ya. Hendaklah kamu menjadi satu roh. Satu roh, satu iman, satu baptisan. Itu harus. Ya. Nah, orang dituntut untuk satu roh. Loh, mau jadi satu bagaimana tuh orang ini mau satu roh dengan Tuhan? Orang mesti satu roh. Satu roh apa engkau Roh Kudus bekerja kau tidak mau? Satu roh bagaimana? Ini kan Efesus 4 ayat 4. Ya. Ini orang mau jadi satu mesti apa? Satu tubuh, satu roh. Bukan jadi satu cuma oh ya mari kita deklarasi angkat tangan. Kita adalah satu. Seperti Bapa menuntut kita menjadi satu. Tahu Yohanes 17. Loh, lihat ada syaratnya jadi satu roh itu bagaimana? Bukan cuma bilang-bilang satu roh. Satu Tuhan. Satu Tuhan. Mengikatkan diri dengan Dia. Supaya jadi satu. No. Untuk mengikatkan diri dengan Tuhan berjanji. Berjanji itu sama dengan bernasar. Nyanda usah alergi. Oh ini bernasar. Memang mesti bernasar. Supaya jadi satu dengan Tuhan. Kalau gagal dan ya itu kan Tuhan makanya menyiapkan pengampunan. Asal saudara memang berjuang serius. Bukan, sedangkan mau suruh berjanji nih mau artinya kau tidak serius. Masa tidak serius Tuhan mau percayakan sesuatu? Tidak mungkin. Kau bukan miliknya. Jadi waktu saudara lihat yang menjadi miliknya Tuhan perlakukan khusus, ya kan engkau salah. Ada suruh serius nggak mau serius? Lalu menuntut hal-hal yang cuma diperoleh dengan cara serius. Saudara mau tuntut saudara punya berkat itu. Ya enggak bisa. Kamu tidak serius kok. Ya. Karena mesti ada janji nikah, ya. Yang pacaran persiapan pernikahan, ya ada janjinya. Gimana sih? Kan bukan cuma karena dia perempuan, oh kita perempuan dia laki-laki. Oh pasti bagaimana? Jadi semua perempuan dah, semua laki-laki kan tidak bisa kan? Tetap orang mesti pilih satu. Berarti kau dengan satu yang kau apa? Mau serius saudara berpeking janji. Nah ini persiapan sebelum masuk pernikahan. Nanti waktu menikah janji lebih serius. Begitu. So itu pacaran saja ada yang disebut selingkuh. Waktu pacaran. Oh karena orang kan masih pacaran jadi ya orang dengan semua orang ya dia berarti angkonya tidak serius kan begitu ceritanya. Nah saudara mau bilang bayangkan itu cuma di dunia saudara ya lembaga pernikahan saja untuk masuk ke dalamnya diperlukan dua orang yang serius satu dengan yang lainnya. Oh, salah. Kita kan tahu siapa tapi jodoh jadi kita pacaran dengan 5 orang. Berarti angkonya tidak serius kan DP nama. Ya. Waktu angko mau ambil keputusan serius kan pilih. Satu di antara yang 5. Begitu. Tuh 5 tuh hari jangan semua angko nyatakan cinta. Ini kan
Orang dunia kan model begitu saudara. Orang di dalam Tuhan tidak boleh begitu. Ya. So itu ini anak-anak ya saya sampai bilang enggak usah pacaran sampai hari itu tiba. Jadi kalau memang Tuhan mau kasih itu jodohnya nih tahu bicara begini. Ya. Pasti berdoa apa baru orang bikin kesepakatan. Toh. Untuk membuktikan oh kita serius. Toh. Gitu tuh. Saudara rela, harus rela. Oh dia nih mau ini loh. Jadi ya sudah kita nyandok bikin kayak apa? Oh kita calon nih mau begitu. Nah saudara mau serius, saudara rela. Itu kan bukan, wih berhenti deh dengan oh masa kita kurang dengan. Ya ampun berarti. Coba saudara baca Alkitabmu. Jangankan deng tamang, hele mama papa mesti ditinggalkan. Pernikahan itu khusus hubungannya. Iya kan bisa sampai sana ini. Ini cerita tentang Natsar. Nah, masalahnya saya sedang melihat orang-orang Kristen yang tidak serius dengan Tuhan. Tapi selalu berpikir dia itu Tuhan. Itu Tuhannya. Yesus Tuhannya. Dia berpikir Allah Bapa itu Bapaknya. Kapan kau serius kalau kau menjadi anak? Bukankah 1 Petrus pasal berapa? 1 ya, ayat 17 ya. Atau ayat 19. Dan jika kamu menyebutnya Bapa. Ayat 17 deh. Dan jika kamu menyebutnya Bapa. Kalau kamu menyebut Allah itu Bapa. Yesus mengajar murid-murid waktu mereka tanya. Ajarkan kami berdoa. Dia tidak bilang berdoa. Dia bukan dia tidak ajar bilang Tuhan. Tidak, dia bilang sebut dia. Bapa kami dalam surga. Waktu Yesus bilang panggil dia Bapa kami dalam surga. Berarti dia sedang menjelaskan, menegaskan sebuah hubungan. Kalau kau menyebut dia Bapa, berarti kamu harus menjadi anak. Perjanjian. Hah? Bayangkan ini ya. Orang sekarang saudara. Kita kan anak terhadap Bapa. Ya udah kita bisa bermanja-manja, bisa tidak usah kudus. Sementara ini Yesus bilang, apa? Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Nah, lihat ini. Ini pernyataan Petrus ya. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebut Allah itu Bapa, siapa dia? Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Kita tidak selamat karena perbuatan, selamat karena iman. Iya. Tapi imanmu, ya, keseriusan imanmu dibuktikan dengan perbuatanmu. Perbuatan sebagai orang yang beriman kepada Allah yang benar. Maka perbuatanmu adalah perbuatan yang benar. Bukan oh kita kan selamat ya bukan karena perbuatan tapi karena iman. Jadi bisa berbuat tidak benar. Tapi kita tetap orang benar. Nggak tahu nih ayat mana ini yang dipakai. Nggak usah kudus kan kita kan anak. Oh. Sampai ada orang mesti, oh iya, coba kamu masa mau minta uang kepada papamu menyanyi dulu. Bapa, engkau sungguh baik atau begitu, begitu ya? Hah? Mili mau minta doa pak mama begitu dulu. Mama, engkau sungguh baik. Orang pakai itu saudara.
Jadi kan enggak usah menyanyi kalau begitu, memuji Tuhan. Torang kok sobat tamang sama dengan torang pepapa kok dia. Coba kok saudara, ini kan dunia yang kita sedang hidupi sekarang. Hati-hati. Tidak semua yang orang Kristen sebut buat pernyataan-pernyataan, tidak semua pernyataan yang dibuat oleh orang-orang sana itu pasti tepat. Apapun dan siapapun yang buat pernyataan, lihat Alkitab tulis apa tentang pernyataan yang dia buat. Bukan pernyataan yang dia buat yang membatalkan Alkitab, salah kau. Kalau pernyataan yang dia buat tidak cocok dengan Alkitab, berarti harusnya pernyataan itu batal. Bukan Alkitab yang batal. Ya, jika kamu menyebutnya, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Orang selalu saya ingat sekali, kalau begini, Tuhan yang suruh masuklah dengan berani, bagaimana? Mana itu Ibrani ya? Ibrani itu kalau tidak salah. Nah. Jadi dengan ayat itu kita mesti berani di hadapan Tuhan. Hai dad, hai guys. Yesus di hadapan Bapa. Bayangkan Yesus sebagai manusia waktu dia hidup di dunia. Sebagai manusia dia berlutut di hadapan Bapanya. Itu Yesus turun dari sana, keluar dari Bapa. Kong torang keluar dari mana? Pandang enteng sekali Pak Tuhan. Jadi mau suruh berjanji Pak Tuhan, orang ini mau. Sekali lagi saudara, bukan Tuhan yang memutuskan hubungan denganmu. Hati-hati ya, jangan sampai kita yang buat sampai hubungan itu putus. Ini kan, ini orang selalu pakai ini, Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ini penuh keberanian ini bukan saudara masuknya pakai pikiran. Masukin tahu hadat. Saudara tahu, dia itu harus dihormati. Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Waktu di bumi. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Markus 1 ayat 35. Yesus keluar. Berdoa kepada Bapanya. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Dan berdoa di sana. Yesus dia bicara apa-apa kepada Bapa. Waktu di Taman Getsemani, dia bicara kepada Bapa tuh. Coba cara Yesus, isi doa Yesus, coba orang lihat dulu. Itu Yesus loh, langsung. Tuh anak Allah turun ke bumi. Saudara lihat isi doanya, coba Matius 26 deh. Berapa itu yang kau baca? Maka ia maju sedikit. Lalu sujud dan berdoa. Siapa dia? Yesus. Yesus sujud dan berdoa. Kong, angko bagaimana? Di hadapan presiden penuh hormat. Di hadapan calon presiden tuh hari Pak Prabowo, orang kurangnya anak mau mati di situ. Kok ini Yesus, anak tunggal Allah. Sebelum mati, bayangkan. Orang ini pandang enteng sekali. Saya sedang melihat ibadah dilakukan dengan bermain. Dan orang justru malah memuji ibadah seperti itu. Ini Yesus. Anak tunggal yang dikasihi oleh Allah. Kenapa? Dia sangat taat. Dia membuktikan dan meneladankan ketaatan yang total itu kepada kita.
yang mau menjadi anak Bapa. Yesus sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin. Biar bayangkan ini Yesus berkata-kata dalam doa. Bukan berarti orang dalam doa mesti berpuisi. Tapi kalau saudara dalam doa juga nyandak hormat. Itu beda sekali saudara. Sebenarnya orang yang jadi kurang hormat kepada Tuhan cuma satu, bukan karena kau terlalu dekat dengan Tuhan, salah. Justru orang itu semakin dekat dengan Tuhan, dia semakin tahu kalau Allah itu harusnya dia hormati dan dia sembah. Semakin dia jauh, dia semakin akan meremehkan penghormatan dan penyembahan kepada Tuhan. Ya. Waktu saudara menyembah dia dalam ketakutan dan rasa hormat yang penuh, engkau berarti sedang berada di dekat Bapa. Sekali lagi, ini anak tunggal Allah, Yesus. Saya sudah buktikan kepada saudara sebenarnya beberapa kali. Ya, Abraham, sahabat Allah. Dia mau bicara kepada Tuhan. Loh, itu beda sekali caranya. Itu sahabat karib. Kok caranya seperti itu? Lah dia tahu diri. Justru karena Allah itu sahabat karibnya. Dia kan semakin dekat, dia tahu Allah itu harus dihormati. Bukan malah sembarangan. Ya. Oh, karena orang so akrab kok orang dengan Tuhan. Tuhan apa? Tuhan uru akang tapi kaki. Orang kok akrab kok ses. Bukan berarti Tuhan yang boleh uru orang kaki. Ya. Maksudnya Tuhan ini boleh sesembuhkan orang kaki. Maksudnya toh. Itu Abraham. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Nih, ini sahabat karib. Sahabat karib tahu diri. Dia semakin tahu Tuhan itu mulia. Maha mulia. Aku cuma debu. Aku cuma abu. Bukan malah justru memandang enteng Pak Tuhan. Orang kok satu rodeng Tuhan. Aduh, saya senang melihat saudara. Jadi sekali lagi. Semakin saudara mengenal dia. Kau akan bersekutu dengan dia dalam penderitaannya. Untuk menjadi satu dengan dia dalam kematiannya. Sebelum engkau menjadi satu dengan dia dalam kebangkitannya. Jangan harap engkau akan mengalami kebangkitan. Kalau tahu tidak mau bersekutu dengan Yesus dalam kematiannya. Itu Paulus berdoa. Yang ku kehendaki ialah. Tuh, Paulus bertujuan hidup apa? Itu yang ku kehendaki. Paulus berprogram apa? Itu dia berprogram. Tuh. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini Paulus yang bilang. Bayang karena justru malah menolak penderitaan. Lo kau baca apa? Baca tulisan siapa? Ini Alkitab saudara. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Tulisan Rasul Paulus. Rasul kasih karunia kepada jemaat Filipi. Tadi orang so baca kepada jemaat Korintus, kepada jemaat Efesus. Ini tulisan Paulus. Tulisan Petrus. Kok saudara ada baca yang tulisan siapa? Hah? Ada dengar khotbahnya siapa? Khotbah sahabat karibnya Tuhan. Aduh. Yang menolak untuk membuat perjanjian dengan Tuhan. Menolak menghormati dia. Sembarangan. Itu. Di mana aku yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi bayangkan penderitaannya bukan cuma orang tahu, orang harus mengalami persekutuan
Jadi satu dengan Yesus dalam penderitaannya. Kong, kayak banyak masuk gereja. Aduh, Tuhan. Lihat, ya, kita mengalami persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Hah? Sudah lihat di sini? Siapa gereja? Siapa kita? Hah? Sungguhkah kita ada hubungan serius dengan Tuhan? Seriuskah hubungan kita dengan Tuhan? Kita harus menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita pasti bangkit. Iya, bangkit untuk dihukum. Saudara mesti tahu, ada dua kelompok nanti. Bangkit untuk mengalami kemuliaan dengan Tuhan, ya, dan bangkit untuk dihukum selama-lamanya, binasa. Orang yang mau alami persekutuan dengan Yesus dalam penderitaannya, menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Seperti Yesus mati dan bangkit, seperti itu kita yang mati karena bersekutu dengan dia dalam penderitaannya, dalam ketaatannya kepada Bapa. Kita akan mengalami kebangkitannya. Begitu. Dan ini tidak mungkin dialami tanpa saudara membangun hubungan yang serius dengan Tuhan. Apa itu hubungan yang serius? Juga ditandai dengan kau buat janji. Bernazar dengan Tuhan. Oke, bajanji kala maring, bajanji tadi pagi, ini sore, so gagal. Kita nyandak setia sesepat apa janji. Oke, berjanji ulang. Marah, ingatkan dirimu, jangan permainkan Tuhan. Dia Maha Pengampun. Saudara, saya cerita sedikit. Saya berjanji, waktu beberapa kali saya gagal dengan janji yang saya buat. Waktu mau berjanji ulang, sampai hilang selak. Ini patuhan. Saya sampai bayangkan di perasaan. Sampai so hilang selak, mau janji ulang sampai ada perasa. Nggak cuma mati di janji. Dan saya langsung tahu, saya harus berjanji kembali. Karena itu pasti bukan suara Roh Kudus. Tuhan sebenarnya sedang tunggu. Nah, aku mau menolongmu. Yang penting engkau mau serius. Tuhan akan menolongmu. Orang yang datang mendekat, Tuhan bilang, aku mendekat kepadanya.